Namaku Rani. Aku bukan dilahirkan dari keluarga kaya. Ayahku hanyalah buruh bangunan dan ibuku berjualan sayur keliling di kampung. Hidup kami pas-pasan, kadang hanya makan nasi dengan garam dan sambal. Tapi sejak kecil aku tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah pada keadaan. Setiap malam aku belajar di bawah lampu minyak. Aku ingin sekolah tinggi, ingin kuliah, dan aku punya impian besar, menjadi seorang pengusaha sukses. Bukan demi kekayaan semata, tapi demi harga diri, agar tak ada orang yang meremehkanku dan keluargaku lagi. Di saat teman-teman sekolahku bermimpi menjadi pegawai atau menikah muda, aku memimpikan punya kantor sendiri, mengenakan jas rapi, dan memiliki ratusan karyawan. Setelah lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolah, aku mengikuti seleksi beasiswa dari berbagai lembaga. Hampir tiap hari aku bolak-balik ke warnet desa hanya untuk kirim email dan berkas. Aku bahkan pernah menjual sepeda tuaku demi membayar ongkos fotokopi dan perangko. Sampai akhirnya, doa-doaku terjawab. Aku diterima beasiswa penuh ke luar negeri, ke sebuah universitas bisnis ternama di Jepang. Hari itu, aku sujud di lantai rumah kecil kami, menangis sepuasnya. Aku tahu ini bukan akhir perjuangan, justru awal yang sebenarnya. Tinggal di negeri orang bukan hal mudah. Bahasa, budaya, bahkan makanan pun berbeda. Tapi aku bertahan. Aku belajar dengan keras, mengambil kerja sambilan di restoran, di perpustakaan, bahkan pernah jadi pembersih toilet universitas. Tak ada rasa malu, karena aku tahu tujuan hidupku jauh lebih besar daripada gengsi. Aku lulus dengan predikat cum laude dan langsung magang di perusahaan startup Jepang. Di sana, aku belajar bagaimana bisnis digital berkembang, bagaimana kerja keras dan strategi bisa mengubah ide kecil jadi kerajaan besar. Tapi hatiku tetap ingin pulang. Aku ingin tanah kelahiranku merasakan manfaat dari ilmu dan kerja kerasku. Tahun keempat setelah lulus, aku kembali ke Indonesia dengan tabungan seadanya. Aku menyewa ruko kecil di pinggiran kota dan membuka usaha minuman kesehatan dengan modal pas-pasan. Aku turun langsung jadi kasir, promosi sendiri ke media sosial, bahkan antar pesanan sendiri ke rumah-rumah pelanggan. Banyak yang mencibir, lulusan luar negeri kok jualan minuman. Tapi aku tak peduli. Hari demi hari, usahaku mulai dikenal. Minuman sehatku laris, terutama di kalangan pekerja kantoran dan ibu muda. Aku mulai membuka cabang kedua, lalu ketiga. Dalam waktu 5 tahun, aku berhasil membangun sebuah perusahaan distribusi makanan dan minuman kesehatan dengan 300 lebih karyawan. Semua atas namaku. Aku tak mau orang lain memegang kendali atas jerih payahku. Di tengah kesibukan membangun bisnis, aku mengenal pria bernama Dimas. Ia adalah salah satu staf bagian keuangan di kantorku. Dimas tidak tampan berlebihan, tapi dia sangat sabar, sopan, dan selalu siap membantu. Dia memperlakukanku bukan sebagai bos, tapi sebagai teman. Dia mendengarkan saat aku lelah, menyemangati saat aku ragu. Cinta itu tumbuh perlahan. Aku bukan tipe wanita yang mudah jatuh hati, tapi sikap Dimas membuatku merasa dihargai dan dicintai apa adanya. Setelah 2 tahun mengenalnya, kami menikah dalam acara sederhana. Hanya keluarga dan teman dekat yang datang. Aku tak pernah peduli pesta megah, yang aku inginkan hanya suami yang bisa jadi tempat pulang. Kami tinggal di rumah besar yang kubeli dengan tabunganku sendiri, dan beberapa bulan setelah menikah, kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu dan sehat, Arga. Kehidupanku nyaris sempurna. Suami yang penuh perhatian, anak yang ceria, dan bisnis yang terus tumbuh. Aku kira kebahagiaan itu akan bertahan selamanya. 3 tahun lalu, saat musim hujan panjang, datang kabar dari kampung. Tetanggaku dulu, seorang janda tua, meninggal dunia bersama suaminya dalam kecelakaan mobil. Mereka meninggalkan seorang anak perempuan bernama Sari, gadis remaja yang dulu sering bermain di depan rumah kami. Sari kini yatim piatu. Tak ada keluarga yang mau menampungnya. Saat itu, aku tergerak. Mungkin karena kenangan masa kecil, mungkin karena rasa kasihan. Aku menawarkan Sari untuk tinggal di rumahku, memberinya pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Kupikir itu solusi terbaik. Dia mendapat tempat tinggal dan penghasilan, dan aku mendapat bantuan di rumah yang mulai sibuk. Awalnya, Sari sangat sopan. Ia rajin membersihkan rumah, mengasuh Arga dengan penuh kasih,
dan selalu menyapa dengan senyum manis. Aku bersyukur telah membantunya. Tapi semua berubah pelan-pelan. Beberapa bulan setelah tinggal di rumah kami, aku mulai menyadari perubahan pada Sari. Ia mulai berdandan berlebihan, memakai lipstik mencolok, celana pendek ketat, dan baju yang sangat terbuka, terutama saat hanya ada suamiku di rumah. Aku menegurnya dengan halus, tapi dia hanya tertawa kecil. Maaf, Kak. Namanya juga anak muda. Awalnya aku berpikir positif. Mungkin dia hanya lugu. Tapi naluriku sebagai wanita berkata lain. Aku mulai sering menemukan suamiku duduk bersama Sari di ruang tamu, tertawa-tawa. Beberapa kali, Dimas pulang kantor lebih cepat tanpa alasan jelas. Aku mulai curiga, tapi tak punya bukti. Hingga suatu malam, aku pulang lebih awal dari rapat luar kota. Rumah gelap, hanya lampu kamar tamu yang menyala. Dan saat kubuka pintu kamar itu, hatiku seperti hancur berkeping. Mereka berdua ada di sana. Tak bersuara, tapi mataku menangkap segalanya. Aku tak berkata apapun malam itu. Hanya berdiri beberapa detik, lalu menutup pintu dan masuk kamar sendirian. Tangisku pecah, tapi aku tahu, hidupku tak boleh berhenti di sini. Beberapa hari kemudian, Dimas dan keluarganya mendatangiku. Mereka mengakui hubungan itu dan meminta maaf, sambil meminta agar mereka dinikahkan. Katanya, demi harga diri dan agar tidak menjadi dosa berkepanjangan. Aku nyaris tertawa mendengar alasan itu. Tapi di hadapan anakku, aku mengangguk pelan. Aku mengizinkan mereka menikah. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku ingin melihat sejauh apa kebodohan itu akan membawa mereka. Dan saat itulah semuanya berubah. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Setelah aku mengizinkan Dimas menikahi Sari, gadis desa yang dulu kujadikan pembantuku, semua berubah drastis. Rumah yang dulu menjadi tempat bahagia kini terasa seperti neraka kecil yang penuh racun dan kepalsuan. Pernikahan itu berlangsung sederhana tapi penuh keangkuhan dari pihak Sari. Ia berdandan seperti ratu di hari bahagianya, dengan gaun putih mewah yang jelas-jelas bukan dari kantongnya sendiri. Suamiku, atau mantan suamiku sekarang, terlihat kikuk tapi tetap mengikuti kemauan Sari. Aku duduk di sudut ruangan, menahan amarah dan air mata yang sudah hampir pecah. Namun aku tidak mau memperlihatkan kelemahan di hadapan mereka. Aku harus kuat. Aku harus sabar. Setelah pernikahan, kekuasaan Sari atas rumah dan suamiku mulai terlihat jelas. Dulu, rumahku selalu rapi, bersih, dan penuh kehangatan. Kini, Sari mengubah semuanya. Dia mulai mengatur rumah seperti miliknya sendiri. Membeli barang-barang mahal dengan kartu kreditku yang kubiarkan dia pakai karena awalnya kupikir dia butuh keperluan rumah tangga. Dia memasang dekorasi berlebihan, mewarnai dinding dengan warna mencolok yang aku benci, dan menyingkirkan barang-barang kesayanganku. Yang paling menyakitkan adalah perlakuannya pada suamiku. Dia mengubah Dimas menjadi pria yang kupikir sudah hilang, penurut dan tak berdaya pada perintahnya. Sari tidak hanya menguasai rumah, tapi juga mengangkat pembantu pribadi untuk melayaninya. Mereka hanya ada untuk mengelus ego Sari dan membuat hidupku semakin sulit. Setiap kali aku masuk rumah, aku merasa seperti tamu yang tidak diundang. Bahkan anakku, Arga, mulai menghindariku karena Sari menghasut suamiku bahwa aku adalah penyebab semua masalah mereka. Dia hanya ingin mengambil alih lagi, kata Sari dengan nada sinis suatu hari saat aku menemui Dimas. Dimas hanya diam, menunduk, dan aku tahu hatinya mulai tertutup oleh racun kata-kata Sari. Puncaknya terjadi saat Sari mengusirku dari rumah. Suatu sore, aku sedang di ruang tamu ketika Sari masuk dengan muka penuh kemenangan. Kat, sebaiknya kamu keluar dari sini. Rumah ini sudah bukan milikmu lagi, katanya dengan dingin. Aku terdiam. Apa maksudmu, Sari? Dia melangkah maju, menunjuk pintu keluar. Aku istrinya sekarang. Aku yang pegang kendali di sini. Kamu tidak berhak mengatur rumah ini lagi. Aku tahu, dia tidak paham siapa sebenarnya yang memegang kendali atas semua ini. Aku pura-pura menurut, meski hatiku hancur berkeping. Dengan tenang aku berkata, baiklah, aku akan pergi. Tapi jangan lupa, apa yang terjadi di sini bukan akhir cerita. Setelah keluar dari rumah, aku menyusun rencana. Selama ini,
Suamiku Dimas tidak pernah tahu bahwa semua kekayaan yang ada, perusahaan, rumah, mobil mewah, rekening bank, adalah atas namaku sendiri. Semua aset itu aku bangun dari nol, dengan kerja keras dan pengorbanan tanpa batas. Dimas hanyalah bawahan, pegawai biasa yang aku angkat menjadi suami karena aku percaya pada kebaikannya, bukan karena dia kaya. Tapi kini, dia sudah lupa asal-usulnya. Terbuai oleh kemewahan dan rayuan Sari yang licik. Aku tahu, aku harus kembali merebut segalanya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan strategi dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Langkah pertama adalah mengamankan dokumen penting. Aku menghubungi pengacara terpercaya yang selama ini mengurus perusahaanku. Aku minta mereka mempersiapkan surat-surat bukti kepemilikan aset, rekening koran, dan bukti-bukti transaksi yang jelas menunjukkan bahwa aku adalah pemilik sah. Sementara itu, aku mulai menyelidiki keuangan rumah tangga yang kini dipegang oleh suamiku dan Sari. Aku mendapatkan fakta mencengangkan, mereka menghabiskan uang tanpa batas, berfoya-foya dengan kartu kreditku, dan bahkan meminjam uang dengan jaminan rumahku tanpa sepengetahuanku. Saat Sari mengadakan pesta mewah untuk pamer kekayaan, itulah kesempatan terbaikku. Aku datang ke pesta itu dengan tenang, tanpa ada yang menyadari keberadaanku. Di tengah kemeriahan, aku mematikan semua kartu ATM dan akses ke rekening yang selama ini mereka gunakan. Aku juga menghubungi leasing dan dealer mobil untuk menahan semua kendaraan atas namaku. Ketika listrik pesta mulai padam dan tamu-tamu mulai kebingungan, aku maju ke tengah ruangan. Dengan suara lantang aku berkata, ini adalah pesta yang membuang-buang uang orang lain. Uang itu milikku, dan kalian semua menggunakan tanpa izin. Sari dan Dimas terdiam. Semua mata tertuju padaku. Aku melanjutkan, aku pemilik sah rumah ini, perusahaan ini, dan semua yang ada di sini. Kalian telah mempermalukan dirimu sendiri dengan keserakahan dan kebohongan. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen penting dan menunjukkannya kepada hadirin. Tamu-tamu mulai bergumam dan memandang mereka dengan rasa iba. Aku tahu, saat itu adalah saat kemenangan. Setelah pesta berakhir, aku memberi peringatan terakhir. Aku tidak akan membiarkan rumah ini menjadi tempat maksiat dan penghinaan terhadap keluargaku. Aku menarik semua akses ke aset-asetku dan memberitahu mereka untuk segera keluar dari rumah. Sari dan Dimas terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka bukan siapa-siapa tanpa aku. Kini, aku kembali menguasai segalanya. Aku berdiri di depan rumah besar itu, memandang ke dalam. Rumah yang dulu penuh cinta dan harapan. Kini bersih dari kepalsuan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi aku sudah siap. Siap membangun kembali hidupku dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah malam pesta yang kacau itu, aku merasa seolah beban berat di pundakku mulai terangkat. Semua kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini menyesakkan dada akhirnya terungkap di hadapan banyak orang. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Sari dan suamiku, Dimas, yang dulu aku anggap sebagai lelaki yang setia dan penyayang, kini telah berubah menjadi musuh yang harus aku hadapi dengan kepala tegak. Aku tidak akan membiarkan mereka menguasai hidupku, apalagi merenggut apa yang sudah aku bangun dengan susah payah. Hari-hari setelah pesta itu aku isi dengan persiapan rencana besar. Aku berkonsultasi dengan pengacaraku, mengatur strategi bisnis, dan mencari cara untuk membuat mereka benar-benar kehilangan segalanya. Bukan sekadar uang atau rumah, tapi juga harga diri dan reputasi mereka. Aku mulai dengan memperketat pengawasan perusahaan. Semua akses ke rekening bank dan data keuangan aku kontrol sendiri, sehingga Sari dan Dimas tidak bisa lagi menyalahgunakan nama baikku. Tak hanya itu, aku juga menghubungi para klien dan mitra bisnis untuk memastikan tidak ada yang terpengaruh oleh kekacauan pribadi yang terjadi dalam keluargaku. Aku tidak ingin perusahaan yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh hanya karena masalah rumah tangga. Di sisi lain, aku memanfaatkan media sosial dan jaringan bisnisku untuk membangun citra baru, seorang wanita kuat yang tidak mudah dikalahkan oleh pengkhianatan. Aku mulai aktif berbagi cerita inspiratif tentang perjuangan dan kesuksesan perempuan di dunia bisnis. Tanpa menyebut nama siapapun, aku membiarkan dunia tahu bahwa aku adalah wanita yang pantang menyerah. Responnya luar biasa. Banyak yang memberikan dukungan, dan perusahaan semakin dikenal luas sebagai perusahaan yang solid dan profesional. Namun,
Di balik semua itu, aku tetap tidak melupakan Dimas dan Sari. Aku mengumpulkan bukti-bukti baru tentang bagaimana mereka berfoya-foya dengan uang perusahaan. Aku menemukan catatan pembelian barang-barang mewah yang tidak berhubungan dengan bisnis, serta pengeluaran-pengeluaran yang mencurigakan. Bersama pengacaraku, aku menyiapkan laporan resmi untuk melaporkan tindakan mereka kepada pihak berwajib jika perlu. Aku ingin mereka sadar bahwa kebohongan dan keserakahan mereka akan berakhir dengan hukuman yang setimpal. Di rumah, aku mulai membangun kembali kehidupan yang selama ini hancur. Aku menyewa sebuah apartemen kecil untukku dan anakku, Arga. Meskipun sederhana, aku ingin menciptakan suasana baru yang penuh kasih dan nyaman. Arga adalah sumber kekuatanku. Melihat senyumannya, aku merasa bahwa segala pengorbanan ini tidak sia-sia. Aku bertekad membesarkan anakku dengan nilai-nilai kebaikan dan keteguhan hati. Sementara itu, Dimas mulai menunjukkan perubahan. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu tidak cukup untuk menghapus luka yang telah dia sebabkan. Aku bertemu dengannya beberapa kali, mencoba mengingatkan tentang masa lalu kami dan cinta yang pernah ada. Namun, dia sudah terlalu terpengaruh oleh Sari dan tidak mau mendengar apapun dariku. Rasanya sakit, tapi aku harus menerima kenyataan bahwa cinta yang dulu kurasakan mungkin sudah mati. Sari, di sisi lain, semakin angkuh. Ia tidak menyangka bahwa aku masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dia menganggap aku sudah tidak berarti dan hanya akan pergi begitu saja. Tapi aku punya kejutan untuknya. Aku mengatur pertemuan dengan beberapa investor besar yang selama ini ingin bekerja sama dengan perusahaan kami. Aku memperlihatkan bagaimana perusahaan itu tetap stabil dan bahkan berkembang meskipun ada masalah internal. Investor-investor itu terkesan dengan profesionalisme dan kekuatan yang aku tunjukkan, dan mereka memberikan dukungan penuh. Ini membuat Sari dan Dimas semakin terpojok. Suatu hari, aku menerima undangan dari Sari untuk bertemu di sebuah restoran mewah. Aku tahu ini pasti ada maksud tersembunyi, tapi aku memutuskan untuk pergi. Aku ingin melihat langsung bagaimana dia menghadapi aku. Di sana, Sari berusaha bersikap ramah dan seolah-olah ingin berdamai. Tapi aku bisa membaca niat sebenarnya. Dia ingin mencari celah untuk menjatuhkanku. Aku tetap tenang dan berkata, aku tidak mencari musuh, tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak hidupku. Pertemuan itu menjadi titik balik. Aku semakin yakin bahwa aku harus terus melangkah maju dan tidak boleh mundur. Aku sadar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, dari keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik. Aku mulai menulis buku tentang perjuanganku. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi sebagai pengingat bagi diriku sendiri dan inspirasi bagi wanita lain yang menghadapi tantangan hidup. Buku itu nantinya menjadi bestseller dan membuka banyak peluang baru bagiku. Waktu terus berjalan, dan perlahan-lahan Dimas mulai sadar akan kesalahannya. Dia mencoba menghubungiku, meminta maaf, dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Tapi aku sudah berubah. Aku tidak lagi sama seperti dulu yang mudah percaya dan memaafkan begitu saja. Aku memberikan kesempatan, tapi dengan batasan yang jelas. Aku ingin dia membuktikan keseriusannya, bukan hanya dengan kata-kata tapi juga tindakan nyata. Sedangkan Sari, kehidupannya mulai goyah. Tanpa dukungan keuangan dari perusahaan, gaya hidup mewahnya tak bisa bertahan lama. Dia mulai kehilangan pengaruh dan perlahan tersisih. Aku tahu, ini bukan kebahagiaan yang aku cari. Tapi ini adalah keadilan yang aku perjuangkan. Aku ingin membangun hidup baru, penuh dengan cinta, kejujuran, dan kerja keras. Di tengah perjalanan ini, aku belajar banyak hal tentang kekuatan, kesabaran, dan arti sejati dari sebuah keluarga. Aku menyadari bahwa harta dan kekuasaan bukan segalanya, tapi bagaimana kita memperlakukan orang yang kita cintai. Anakku, Arga, adalah sumber kebahagiaanku yang sesungguhnya. Bersamanya, aku yakin bisa melewati semua cobaan ini. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan dan balas dendam, tapi juga tentang kebangkitan dan kemenangan seorang wanita yang tak pernah menyerah. Aku siap menulis bab berikutnya dalam hidupku, dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Setelah peristiwa besar yang membuatku kehilangan rumah dan seisi hatiku hancur, aku tahu aku harus bangkit. Dunia mungkin sudah berbalik melawanku, tapi aku tidak mau kalah.
Aku bukan wanita yang hanya bisa menangis dan menyerah. Aku adalah wanita yang lahir dari perjuangan, dan aku akan membangun kembali hidupku dengan tanganku sendiri. Hari-hari pertamaku di apartemen kecil itu penuh dengan perasaan campur aduk. Satu sisi aku merasa sangat kehilangan, rumah yang selama ini kubangun, anakku yang semakin bertumbuh, dan juga sosok suami yang kini jadi musuh. Namun di sisi lain, ada kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam diriku. Kekuatan untuk berdiri sendiri, meraih mimpi-mimpi yang pernah aku simpan rapat-rapat, dan menemukan kebahagiaan sejati. Aku memulai rutinitas baru. Setiap pagi, aku mengantar Arga ke sekolah, lalu pulang untuk mengurus bisnis yang kini aku pegang penuh kendali. Aku terjun langsung ke berbagai proyek baru, memperkuat hubungan dengan para klien, dan mencari peluang-peluang segar yang bisa membawa perusahaanku ke puncak yang lebih tinggi. Di tengah kesibukan itu, aku juga berusaha menyembuhkan luka batin yang selama ini kupendam. Aku mulai ikut seminar pengembangan diri dan bergabung dengan komunitas wanita pebisnis. Bertemu dengan mereka yang memiliki semangat sama seperti aku, membuatku sadar bahwa aku tidak sendiri. Ada banyak wanita kuat di luar sana yang juga berjuang, dan aku bisa belajar banyak dari mereka. Salah satu mentor baruku, seorang wanita sukses yang dulu juga mengalami pengkhianatan dalam keluarganya, menjadi inspirasi besar bagiku. Dari dia aku belajar bahwa hidup ini bukan hanya soal harta atau status, tapi tentang bagaimana kita mengisi hidup dengan makna dan cinta. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Dimas dan Sari yang mulai berantakan terus berdengar. Mereka harus menghadapi berbagai tuntutan dari investor dan pengacara yang mengawal perusahaan. Sari yang dulu angkuh kini mulai terlihat panik dan cemas. Dimas yang selama ini membiarkan dirinya terbawa arus mulai menyadari betapa besar kesalahannya. Namun aku tidak pernah membenci mereka. Aku hanya ingin keadilan berjalan dengan benar. Aku percaya karma akan bekerja sesuai dengan perbuatan masing-masing. Satu hal yang paling aku syukuri adalah kehadiran Arga. Anak itu adalah cahaya dalam hidupku. Meski sering merasa sedih karena harus jauh dari ayahnya, aku selalu berusaha menjelaskan bahwa kebahagiaan bukan hanya soal siapa yang menjadi ayah, tapi tentang cinta dan perhatian yang tulus. Arga mulai menunjukkan bakatnya di sekolah, terutama dalam bidang seni dan olahraga. Aku sangat bangga melihatnya tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh semangat. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun dunia kadang kejam, kita harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku juga mulai membuka diri untuk kemungkinan cinta baru. Bukan berarti aku ingin cepat-cepat melupakan masa lalu, tapi aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Di salah satu acara bisnis, aku bertemu dengan seorang pria bernama Raka. Dia bukan sosok yang glamor atau kaya raya, tapi dia memiliki ketulusan dan kehangatan yang jarang aku temukan. Kami mulai berteman, lalu perlahan hubungan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Raka tidak menuntut apapun dariku. Dia menerima aku apa adanya, termasuk masa lalu yang penuh luka dan perjuangan. Bersamanya, aku merasa menjadi diriku sendiri, tanpa harus pura-pura kuat atau sempurna. Sedangkan Dimas, yang dulu begitu aku cintai, kini menjadi bayangan masa lalu. Aku memutuskan untuk tidak lagi membuka pintu hatiku untuknya. Aku sadar bahwa cinta yang sejati tidak akan menyakitkan seperti ini. Sari pun akhirnya pergi dari kota kami. Dengan reputasi yang hancur dan tanpa dukungan finansial, dia harus memulai hidup dari nol. Aku tidak merasa senang atau puas atas kejatuhannya. Aku hanya merasa lega karena mereka tidak lagi mengganggu hidupku dan keluargaku. Satu momen yang paling berkesan adalah ketika aku diundang untuk menjadi pembicara di sebuah konferensi bisnis perempuan. Aku membagikan kisahku dengan jujur tentang bagaimana aku bangkit dari pengkhianatan dan jatuh bangun membangun perusahaan. Cerita itu menyentuh banyak hati. Aku mendapat banyak pesan dukungan dan bahkan beberapa wanita yang mengalami hal serupa mengaku terinspirasi oleh perjuanganku. Aku sadar bahwa bukan hanya bisnis yang kubangun, tapi juga harapan dan semangat untuk banyak orang. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan kedamaian dalam hidupku. Aku belajar menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan ada di tangan kita. Aku tetap fokus pada anakku, bisnis, dan cinta yang mulai tumbuh perlahan dengan Raka. Aku yakin, ini adalah awal dari bab baru yang lebih indah dan bermakna.
Dalam perjalanan membangun kembali hidup, aku juga menyadari satu hal penting. Kekuatan sejati seorang wanita bukan hanya di materi atau kekuasaan, tapi di hati yang mampu memaafkan dan mencintai tanpa syarat. Aku memutuskan untuk berdamai dengan masa lalu, bukan untuk melupakan, tapi untuk melangkah maju dengan kepala tegak dan hati lapang. Cerita hidupku kini bukan lagi tentang pengkhianatan dan penderitaan, tapi tentang harapan, keberanian, dan cinta yang tulus. Aku percaya, setiap luka yang pernah ada adalah pelajaran berharga yang membawa aku menuju kebahagiaan sejati. Setelah bertahun-tahun berjuang dan menghadapi pengkhianatan yang sangat pahit, akhirnya aku menemukan harapan baru yang mulai muncul dalam hidupku. Bertemu dengan Raka, pria sederhana yang tulus dan sabar, adalah seperti angin segar di tengah badai yang pernah melanda hidupku. Awal pertemuan kami terjadi dalam sebuah konferensi bisnis di Jakarta. Aku yang saat itu menjadi pembicara tamu tengah membagikan kisahku tentang perjuangan membangun perusahaan dari nol. Raka datang sebagai bagian dari tim teknis penyelenggara acara, tanpa ada kesan mewah atau riuh. Dia berbeda dari pria-pria lain yang biasa kutemui di dunia bisnis yang penuh dengan kepentingan dan ambisi. Raka memperlihatkan kesederhanaan, dan cara dia berbicara dengan rendah hati membuatku merasa nyaman. Aku merasa bisa menjadi diriku sendiri di hadapannya, tanpa harus berpura-pura kuat atau sempurna. Sejak saat itu, kami mulai sering bertemu. Bukan karena suatu hubungan khusus, tapi lebih karena rasa ingin tahu dan kenyamanan yang tumbuh perlahan. Raka selalu hadir saat aku butuh teman untuk mendengarkan, dan aku pun mulai membuka diri untuk membagi kisah hidupku yang penuh luka. Suatu hari, saat kami duduk di sebuah taman kecil di kawasan SCBD, Raka berkata dengan suara pelan, "Aku tahu hidupmu tidak mudah, tapi aku melihat betapa kuatnya kamu. Aku ingin jadi bagian dari perjalanan hidupmu, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai partner yang setia." Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Setelah lama aku terluka dan menutup diri dari cinta, aku mulai membuka pintu hati kembali. Namun, meski aku merasa bahagia, aku sadar untuk membuka hati kembali bukan hal mudah. Masih ada luka yang dalam dari masa lalu, terutama dari pengkhianatan Dimas dan Sari yang begitu menyakitkan. Aku juga harus memastikan bahwa Raka benar-benar tulus dan bukan sekadar ingin memanfaatkan keadaan. Kami menjalani hubungan dengan sangat hati-hati. Aku tidak ingin terburu-buru dan lebih memilih mengenal Raka dengan perlahan. Dia selalu ada di saat aku membutuhkannya, membantu mengurus anakku, dan bahkan ikut mendukung bisnisku yang sedang berkembang. Raka bukan pria kaya, tapi dia pekerja keras dan memiliki integritas tinggi. Dia tidak pernah menuntut apapun dariku selain cinta dan kesetiaan. Itulah hal yang membuatku merasa aman dan dihargai. Sementara itu, bisnis yang aku bangun mulai menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Aku berhasil memperluas jaringan dan mendapatkan proyek-proyek besar dari luar negeri. Aku merasa ini adalah buah dari kerja keras dan doa yang tak pernah putus. Raka pun ikut andil dalam perkembangan bisnis, bukan sebagai bos, tapi sebagai teman diskusi yang jujur dan kritis. Kami saling melengkapi, dan aku merasa beruntung menemukan partner seperti dia. Namun, kehidupan tidak pernah sepenuhnya mulus. Ada kalanya aku menghadapi keraguan dan ketakutan. Apakah aku bisa benar-benar bahagia setelah semua luka ini? Apakah aku pantas mendapatkan cinta yang tulus? Dalam momen-momen seperti itu, aku selalu ingat alasan mengapa aku harus terus berjuang. Untuk anakku, untuk diriku sendiri, dan untuk masa depan yang lebih baik. Satu malam, saat aku tengah menatap bintang dari balkon apartemen, Raka datang membawa secangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku erat. "Kita bisa melewati semua ini bersama," katanya dengan penuh keyakinan. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, kali ini aku tidak akan sendiri. Di sisi lain, kabar tentang kehidupan Dimas dan Sari semakin terdengar buruk. Mereka harus menghadapi masalah hukum karena pengelolaan perusahaan yang buruk dan kebiasaan boros mereka. Sari yang dulu sombong dan penuh percaya diri kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dimas pun mulai sadar bahwa dia kehilangan segalanya, termasuk keluarganya. Aku tidak merasa senang dengan kejatuhan mereka. Aku hanya merasa lega karena kini mereka tidak lagi mengganggu hidupku. Aku memilih fokus pada kebahagiaan dan kesuksesan sendiri, serta membesarkan Arga dengan penuh kasih sayang.
Hubungan dengan Raka terus berkembang. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, meski dengan cara sederhana dan tanpa gemerlap. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk anakku dan menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Di sebuah sore yang cerah, aku mengajak Raka dan Arga piknik di taman kota. Melihat mereka berdua tertawa dan bermain bersama membuat hatiku penuh sukacita. Ini adalah kebahagiaan yang selama ini aku cari. Bukan dari harta atau status, tapi dari cinta dan kebersamaan yang tulus. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang, dan tantangan pasti akan datang lagi. Tapi aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Aku telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari materi, tapi dari keberanian untuk bangkit dan mencintai kembali. Setelah bahagia bersama Raka dan menjalani hidup yang mulai tenang, aku tidak menyangka bahwa ujian terbesar dalam hidupku akan segera datang. Pelakor, Sari, yang dulu pernah membuat rumahku seperti neraka, kembali mengganggu dengan ambisinya yang tak pernah padam. Namun kali ini, aku sudah siap untuk melawan dengan kekuatan dan rencana yang matang. Sejak beberapa bulan terakhir, aku mendengar kabar bahwa Sari telah merencanakan pesta besar untuk memamerkan kekayaannya, sebuah acara glamor yang akan dihadiri para tokoh penting dan pebisnis ternama. Aku tahu ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan bahwa semua yang dia pamerkan hanyalah ilusi kosong tanpa dasar. Dengan tekad kuat, aku mulai menyusun strategi. Aku mengumpulkan semua bukti dan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kekayaan yang mereka gunakan sehari-hari adalah milikku. Mulai dari sertifikat properti atas nama perusahaanku, rekening bank, hingga kendaraan mewah yang terdaftar atas nama perusahaanku. Raka menjadi partner terbaik dalam rencanaku. Dia membantu menghubungi tim hukum dan public relations untuk memastikan semua berjalan lancar dan profesional. Kami ingin memastikan bahwa pengusiran dan pembongkaran tatanan palsu yang mereka bangun dilakukan dengan cara yang tepat, tanpa menimbulkan kerusakan citra. Hari pesta tiba. Gedung mewah di pusat kota sudah dipenuhi oleh tamu undangan yang berkelas dan wartawan yang siap meliput. Sari, mengenakan gaun merah menyala dan perhiasan yang berkilauan, terlihat sangat percaya diri. Dia berjalan seperti seorang ratu yang merasa tak terkalahkan. Namun, tak lama setelah acara dimulai, aku dan Raka tiba dengan membawa kejutan yang tidak mereka duga. Di depan para tamu dan media, aku memutar video dokumentasi yang merekam berbagai transaksi keuangan, sertifikat kepemilikan, dan bukti lain yang jelas menyatakan bahwa semua aset yang mereka gunakan selama ini adalah milikku. Aku menampilkan rekening bank yang telah kublokir, mobil-mobil yang akan segera ditarik, dan rumah yang akan dikosongkan. Suasana langsung berubah menjadi hening dan penuh ketegangan. Sari mencoba menyangkal, tapi semua bukti sudah terang benderang. Bahkan Dimas yang hadir dalam pesta tersebut terlihat terkejut dan mulai sadar bahwa selama ini dia hanya menjadi boneka dalam permainan Sari. Para tamu mulai bergumam dan beberapa wartawan segera mengambil alih situasi dengan mengajukan pertanyaan kepada Sari dan Dimas. Media pun mulai menyebarkan berita tentang kasus penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pasangan itu. Aku berdiri dengan tenang dan yakin. Rasa sakit dan pengkhianatan yang dulu kurasakan telah berubah menjadi kekuatan yang membakar semangatku. Aku tahu, ini adalah momen untuk menutup bab gelap dalam hidupku dan membuka lembaran baru yang lebih cerah. Setelah acara bubar, aku dan Raka bersama tim hukum kami mulai melakukan eksekusi penarikan aset. Mobil-mobil mewah yang dulu dipakai Sari untuk pameran, kini satu persatu diangkut ke tempat penyimpanan. Rumah yang mereka huni juga mulai dikosongkan dengan bantuan pengacara. Dimas, yang dulu suka membanggakan diri, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa hidupnya bergantung pada kekayaan yang bukan miliknya sendiri. Dia kehilangan segalanya, termasuk Sari yang memilih menjauh setelah semua terbongkar. Sari yang merasa kehilangan segalanya, mulai menunjukkan sisi sebenarnya yang selama ini tersembunyi. Dia menjadi agresif dan berusaha mengadu domba aku dengan Dimas agar aku tampak sebagai penyebab kehancuran mereka. Namun, aku tidak terprovokasi. Aku tahu siapa aku sebenarnya dan aku tidak ingin terjebak dalam drama murahan mereka. Di sisi lain, Raka selalu mendukungku dan mengingatkan aku untuk tetap fokus pada masa depan yang lebih baik. Dia menguatkanku setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah. Dalam minggu-minggu berikutnya, nama perusahaan dan reputasiku justru semakin dikenal karena keberanian dan ketegasanku menghadapi pengkhianatan.
Banyak mitra bisnis yang menunjukkan dukungan dan bahkan menawarkan kerjasama baru. Anakku, Arga, yang selama ini melihat ibunya berjuang dengan gigih, kini mulai bangga dan merasa lebih aman. Aku bertekad untuk terus memberikan contoh bahwa seorang ibu tunggal bisa bangkit dan sukses meski menghadapi berbagai rintangan. Meski luka lama sudah sembuh, aku tetap berhati-hati menjaga jarak dari masa lalu yang menyakitkan. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar adalah mampu memaafkan dan melangkah maju tanpa dendam. Akhirnya, aku dan Raka memutuskan untuk meresmikan hubungan kami di depan keluarga dan teman-teman terdekat. Kami ingin memulai babak baru dengan cinta yang tulus dan kebahagiaan yang sejati. Di hari pernikahan kami, aku berdiri dengan penuh kebanggaan. Bukan hanya sebagai wanita yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri, tapi juga sebagai ibu yang mengajarkan arti kesetiaan dan keberanian kepada anaknya. Raka mengulurkan tangan dan berkata, "Aku akan selalu ada untukmu, dalam suka dan duka, dan kita akan jalani hidup ini bersama-sama." Aku tersenyum dan membalas, "Terima kasih sudah menjadi kekuatanku. Bersamamu, aku yakin masa depan akan lebih indah." Di luar gedung pernikahan, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi aku sudah siap menghadapi apapun yang datang dengan hati yang penuh cinta dan kepala tegak. Aku telah membuktikan bahwa perempuan mandiri dan kuat bisa bangkit dari keterpurukan, dan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Aku duduk di beranda rumah baru yang dibangun khusus oleh Raka di pinggiran kota. Udara segar pagi itu membawa ketenangan ke dalam hatiku. Aku menatap jauh ke halaman depan, di mana Arga, anakku, sedang berlari-lari kecil bersama anjing peliharaan kami. Tawa kecilnya menyatu dengan kicauan burung dan sinar mentari yang hangat, sebuah harmoni yang dulu hanya bisa kupikirkan dalam angan-angan. Kini, semua telah nyata. Hidupku tidak lagi dikelilingi oleh kepalsuan, pengkhianatan, atau drama yang melelahkan. Yang tersisa hanya rasa syukur yang membuncah di dada dan keyakinan bahwa semua penderitaan yang aku lewati bukanlah sia-sia. Setelah pernikahan resmiku dengan Raka, kami memutuskan untuk memulai hidup baru. Bukan hanya secara emosional, tapi juga secara fisik. Kami membangun rumah di tanah yang dulu ingin kujadikan investasi masa depan. Kini tanah itu menjadi saksi awal kehidupan baru kami, jauh dari ingar-bingar kota dan masa lalu yang menyakitkan. Raka memutuskan untuk melepas jabatan CEO di perusahaan keluarganya dan lebih memilih mendampingiku mengembangkan usaha sosial berbasis komunitas perempuan. Kami membentuk yayasan yang fokus memberdayakan janda dan perempuan korban kekerasan rumah tangga agar bisa mandiri secara finansial dan emosional. Aku tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang kita percaya. Aku tahu bagaimana rasanya dipandang remeh karena status perempuan, karena dianggap lemah hanya karena kita mencintai seseorang dengan tulus. Yayasan itu menjadi rumah kedua bagiku. Setiap minggu, aku mengisi kelas motivasi dan keterampilan. Di sana, aku bertemu banyak perempuan hebat yang bertahan hidup meski dihina, disakiti, dan dikhianati. Banyak dari mereka menjadi inspirasiku. Kami saling menguatkan. Aku tidak lagi merasa sendiri. Setiap pelukan hangat, setiap tawa kecil, dan setiap air mata yang jatuh saat sesi berbagi, menjadi pengingat bahwa luka yang kita bawa tidak harus membuat kita lemah. Luka bisa menjadi cahaya jika kita bersedia sembuh bersama. Sementara itu, kabar tentang Dimas dan Sari semakin jarang terdengar. Setelah pesta besar yang gagal total dan aset-aset yang ditarik, mereka menghilang dari dunia sosialita yang dulu mereka banggakan. Beberapa orang bilang mereka pindah ke kota kecil, hidup dalam kesederhanaan. Dimas sempat mencoba menghubungiku, entah untuk meminta maaf atau mengemis belas kasihan. Tapi aku tidak pernah membalas pesannya. Bagiku, semua sudah selesai. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak perlu membuka pintu masa lalu. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti menerima kembali, tapi melepaskan beban yang tak seharusnya kubawa. Sari, yang dulu penuh kesombongan dan kelicikan, sempat terekam kamera wartawan ketika mencoba mengemis perhatian di kantor salah satu temanku. Katanya, dia menyesal dan hanya ingin hidup normal. Tapi, hidup tidak selalu memberikan kesempatan kedua pada mereka yang menghancurkan orang lain tanpa penyesalan sejati. Aku tidak membenci Sari. Aku hanya kasihan.
Dia begitu terobsesi pada kekayaan dan kemewahan, hingga lupa bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan tas bermerek atau rumah megah. Arga, anakku, tumbuh menjadi anak yang penyayang dan cerdas. Dia sering bertanya mengapa dulu ayahnya tidak pernah datang menemuinya. Aku tidak pernah menjelekkan Dimas di depan Arga. Aku hanya mengatakan bahwa tidak semua orang mampu menjadi ayah yang baik, tapi Arga sangat beruntung karena punya banyak orang yang mencintainya. Raka juga tidak pernah berusaha menggantikan posisi ayah kandung Arga, tapi dia menunjukkan bahwa seorang ayah sejati adalah mereka yang hadir dan mencintai tanpa syarat. Dan Arga sangat menyayanginya. Mereka seperti sahabat yang selalu bisa tertawa bersama. Hidupku kini sederhana tapi penuh makna. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk keluargaku, mengantar Arga ke sekolah, lalu mengelola yayasan dan perusahaan yang semakin berkembang. Malam harinya, kami berkumpul di ruang keluarga, menikmati makan malam bersama, menonton film, atau sekadar saling bercerita. Tidak ada lagi air mata karena pengkhianatan, tidak ada lagi malam yang dingin karena ditinggal pergi. Yang ada hanya kehangatan, tawa, dan cinta. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, aku dan Raka duduk di taman belakang. Di bawah cahaya remang, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih sudah mempercayaiku. Aku tahu kamu telah melewati banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak akan pernah sendiri lagi." Aku menatap matanya. Mata yang tenang dan penuh kejujuran. Aku juga berterima kasih karena kamu tidak hanya mencintaiku, tapi juga menghargai luka-lukaku. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati ketenangan malam. Tak perlu kata-kata panjang. Kami tahu, kami sudah menemukan rumah sejati di hati masing-masing. Aku sadar, kebahagiaan tidak datang dari siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik, atau siapa yang paling dipuja. Kebahagiaan datang dari menerima diri, berdamai dengan masa lalu, dan memilih orang yang benar-benar menghargai kita. Aku pernah jatuh, hancur, dan kehilangan. Tapi dari kehancuran itu aku belajar untuk bangkit, membangun, dan menyayangi diriku sendiri. Jika dulu aku pernah dihina, diremehkan, dan ditinggalkan, kini aku berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku tahu nilailah yang menentukan tempat kita, bukan kata orang lain. Dan kini aku tahu, cinta yang sejati bukan tentang siapa yang paling lama mengenalmu, tapi tentang siapa yang tak pernah menyerah mencintaimu, meski tahu kamu pernah hancur. Akhir dari kisahku adalah tentang harapan, keberanian, dan cinta yang menemukan jalannya.